Sarana apa yang paling efektif untuk membebaskan jiwa-jiwa dari api penyucian? Buku-buku rohani yang membahas api penyucian pada umumnya sepakat kalau membicarakan kedahsyatan dan kepentingan persembahan misa kudus atau perayaan Ekaristi sebagai sarana yang paling ampuh, paling membantu dalam pembebasan jiwa-jiwa dari purgatori. Dari salah satu buku yang seperti itu, saya membaca kesaksian ini dari seorang yang mengalami kunjungan dari jiwa di purgatori, dari purgatori. Ini adalah suatu kesaksian dari seseorang yang mengalami kunjungan itu. Jadi memberi kesaksian yang nyata dan bisa dianggap sebagai cerita yang nyata. Kejadiannya pada tanggal 13 Oktober tahun 1849, seorang ibu meninggal dengan umur 52 tahun. Dia anggota dari paroki Ardoy di Flanders, Belgia. Namanya Eugenie van de Kerkhove. Eugenie van de Kerkhove. Dan suaminya John Wibo, seorang petani. Ibu Eugenie ini seorang yang saleh dan murah hati dalam berbagi, khususnya bagi orang-orang miskin dan membutuhkan, dan dia selalu siap berbagi sesuai dengan kemampuannya. Sampai akhir hidupnya, dia mempunyai devosi kepada Bunda Maria. Juga dia selalu pantang dari daging sebagai devosi kepada Bunda Maria. Setiap Jumat dan Sabtu tiap minggu. Walaupun sikapnya dan hidupnya itu tidak luput dari kesalahan-kesalahan, selain itu dia adalah orang yang bisa dianggap sebagai contoh dan teladan bagi orang lain. Eugenie ini punya pembantu namanya Barbara Vennecke, umur 28, yang juga adalah seorang wanita muda yang baik dan saleh, dan dia telah membantu nyonyanya ini sampai di saat-saat sebelum meninggal. Dan setelah Ibu Eugenie itu meninggal, dia terus melayani di keluarga itu, dan dia melayani John Wibo yang merupakan suami dari Ibu Eugenie itu. Setelah sekitar 3 minggu setelah kematian ibu ini, dia menampakkan diri kepada pembantunya ini. Dan pada saat itu, pada tengah malam, Barbara ini sedang tidur, tiba-tiba dia mendengar, dia kebangun karena
dia mendengar seperti namanya dipanggil 3 kali. Barbara, Barbara, Barbara. Dia bangun, kaget, melihat Nyonya Eugenie itu di depannya, duduk di samping tempat tidurnya. Pakaian biasa yang ibu ini pakai selama dia masih hidup. Dan melihat hal ini, Barbara tentu saja kaget dan ketakutan. Kemudian penampakan itu berbicara kepadanya, Barbara. Dia panggil lagi namanya. Apa yang kau kehendaki, Nyonya? Dia jawab. Tolong, kata nyonyanya itu, ambil alat penggaruk itu yang sering saya ingatkan kamu supaya dikembalikan di tempatnya. Kemudian dengan alat penggaruk itu, coba kamu menggaruk tumpukan pasir yang ada di ruang kerja itu. Kamu sudah tahu itu di mana. Dan kamu di sana akan menemukan 500 franc. Itu mata uangnya Belgia. 500 franc. Mungkin itu sekitar berapaan ya? Kalau 1 franc Belgia itu sekitar 800 rupiah zaman itu ya. Ini abad ke-19. So 1 franc itu sekitar 800 perak. Jadi 500 franc itu sekitar 500.000 perak, 1.000 rupiah. Anyway, itu si ibu itu mengatakan kepada pembantunya, di sana kamu akan menemukan 500 franc, 500 francs. Pakailah itu untuk membuat intensi misa bagi aku. 2 franc untuk setiap misa. 2 francs untuk setiap misa, intensi misa. Karena aku masih menderita di sini. Dan Barbara ini menjawab, aku akan lakukannya, Nyonya. Dan tiba-tiba penampakan itu sudah selesai. Malam itu, ya Barbara bisa tidur lagi. Dan pagi-pagi waktu dia bangun, dia merasa antara habis bermimpi atau tidak. Mungkin itu hanya sebuah mimpi, tetapi dia juga merasa itu begitu nyata. Dan dia merasa dia bukan dalam keadaan tertidur pada saat itu. Dia sungguh-sungguh melihat nyonyanya itu. Karena tentu saja dia kenal baik. Dan dia tahu, dia masih ingat bahwa dia menerima suatu perintah daripada nyonyanya itu. Maka dia berpikir ini tidak mungkin hanya sebuah mimpi. Aku melihat nyonya dan dia sudah memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada saya dan dia juga berbicara. Itu bukan mimpi, itu kenyataan. Nah, oleh karena itu
Dia cepat-cepat pergi ke tempat itu yang ditunjuk Ibu Eugenie itu. Dia ambil yang alat penggaruk itu, dan di sana memang ada tumpukan pasir. Dari sana dia menemukan suatu dompet kecil kepunyaan Ibu Eugenie itu, dan waktu dia buka, benar ada 500 francs di dalam dompet itu. Jadi sebagai orang Katolik yang baik, karena jelas bahwa ini suatu pengalaman yang di luar yang biasa, dia langsung menghubungi pastor parokinya dan menceritakan apa yang terjadi, dan dia memohon petunjuk bagaimana berikutnya. Dia meminta nasihat dari pastor parokinya itu. Dan pastor parokinya itu, si Abe R, sekarang sudah dalam proses kekudusan. Waktu itu dia pastor paroki Ardoye itu menjawab bahwa benar, misa itu harus dirayakan untuk intensi pembebasan jiwa-jiwa di purgatori, dan ini harus dituruti. Tetapi bagaimana memanfaatkan jumlah uang ini yang ditemukan perlu persetujuan dari suami almarhumah itu, yaitu John Wibo, karena uang itu ditemukan di rumahnya. Tentu saja Barbara tidak keberatan, dan mereka memberitahu suami Ibu Eugenie itu. Suami sungguh-sungguh ya dengan senang hati memberi izin bahwa benar-benar uang itu dipakai untuk intensi misa untuk istrinya. Kalau sesuai dengan sejarah, katanya memang di zaman itu, itulah yang stipendium sesuai dengan tradisi pada zaman itu. Jadi untuk intensi misa biasanya bukan harga misa ya, karena kita tidak akan pernah bisa menghargai dengan uang misa itu berapa ongkosnya. Tetapi ada semacam standar stipendium kalau sesuai dengan zaman dan sesuai dengan keuskupan. Jadi memang pada zaman itu stipendium biasanya 1,5 francs. Berarti si Ibu Eugenie ini meminta lebih dari setengah, karena dia meminta 2 francs untuk setiap misa yang akan dirayakan sebagai stipendium. Yang setengah lain itu maksudnya pada saat itu mereka tangkap adalah untuk diberikan sebagai sumbangan ke gereja. Nah, setelah 2 bulan sejak penampakan itu, sambil misa-misa masih, karena setiap hari permintaan jiwa Ibu Eugenie itu, sambil masih dirayakan misa-misa itu dan intensi-intensinya, Barbara sekali lagi pada tengah malam kebangun lagi, dan pada saat itu ruang tidurnya dipenuhi dengan cahaya yang luar biasa, dan nyonyanya nampak lagi sekarang dengan senyuman yang luar biasa indah, dan dia kelihatan begitu penuh dengan sukacita dan kedamaian. Dan dia berpakaian putih
yang berkilap, dan dia memanggil nama pembantunya Barbara. Saya mau berterima kasih kepadamu, sebab sekarang saya sudah bebas dari tempat penyucian itu. Kemudian setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang dan ruang tidurnya Barbara gelap lagi. Dan pembantu ini sungguh-sungguh terkagum pada penglihatan itu, penuh dengan sukacita, dan dia menyebarluaskan pengalamannya ini dan cerita ini tentang nyonyanya, dan penampakan ini benar-benar melekat di dalam pikiran dan kesadaran pembantu ini. Ini juga yang dia ceritakan kepada hamba Tuhan ABL itu, yang pastor paroki itu, dan si pastor ini yang mencatat dan memberi kesaksian akan kunjungan jiwa Nyonya Eugenie ini kepada pembantunya. Ini hanya salah satu cerita yang kita bisa dapat dari salah satu buku mengenai purgatori dan pembebasan jiwa-jiwa dari purgatori itu. Yang jelas adalah dari kesaksian-kesaksian itu yang menjadi sarana yang paling efektif bagi jiwa-jiwa dari purgatori adalah perayaan Ekaristi. Jadi di dalam Misa Kudus itu benar-benar Yesus Putra Allah, Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya di atas altar sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan suatu kebenaran, suatu kenyataan bahwa dari semua yang kita bisa lakukan demi jiwa-jiwa di purgatori dan pembebasannya dari purgatori itu, tidak ada yang lebih berkuasa, yang lebih berharga, yang lebih dahsyat daripada persembahan korban Yesus sendiri di atas altar, yaitu Misa Kudus. Ada satu kesaksian lagi berhubung dengan Ekaristi dan pembebasan jiwa-jiwa dari purgatori. Dan ini diceritakan oleh seorang ahli sejarah, Ferdinand dari Kastil. Dari tahun 1324 sampai 1327, berarti awal-awal dari abad ke-14, di Cologne, Jerman, ada dua orang religius dari Ordo Dominikan yang sangat berbakat dan sangat pintar dan brilian. Salah satu dari mereka adalah Beatus Henry Suso. Dia lahir pada tahun 1295 dan meninggal tahun 1366. Kedua religius ini, mereka sama-sama pintar dan mereka mempelajari hal yang sama, jurusan yang sama di teologi itu, sama-sama Dominikan, dan lebih dari segalanya sama-sama mengejar kekudusan. Mereka mau menjadi kudus, dan oleh karena itu mereka menjadi sahabat yang
yang baik, sangat baik. Waktu mereka sudah menyelesaikan studinya, menyadari bahwa mereka akan berpisah, harus kembali ke komunitas masing-masing dengan melanjutkan tugas pelayanannya, mereka membuat suatu kesepakatan dan mereka berjanji bahwa yang pertama dari mereka berdua itu, yang pertama yang akan meninggal itu harus dibantu oleh yang lain selama 1 tahun melalui perayaan Misa Kudus 2 kali seminggu. Satu pada hari Senin dan satu lagi pada hari Jumat, Misa Requiem sepanjang 1 tahun itu. Dan mereka saling berjanji bahwa mereka akan lakukan itu. Setelah itu mereka terpisah. Masih ingat Kak cerita kita tentang Santo Yohanes Bosco dan teman baiknya Luigi Comolo? Hanya janjinya dan kesepakatannya beda. Yang waktu Don Bosco itu, mereka berjanji siapa yang duluan meninggal akan kasih tahu temannya dia ada di mana di saat itu. Dan akhirnya Luigi Comolo meninggal duluan dan dia walaupun tidak menampakkan diri, tetapi dia bisa kedengaran suaranya oleh Santo Yohanes Bosco bahwa dia selamat. Artinya dia langsung ke surga. Nah, kalau yang dua teman ini, janjinya adalah siapa yang duluan pergi meninggal, yang lain itu akan membantu teman itu yang sudah duluan dengan merayakan misa 2 kali seminggu sepanjang tahun. Nah, setelah beberapa tahun lewat, mereka tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Mereka mempunyai pelayanan yang sungguh-sungguh berbuah. Dan yang satu religius itu yang namanya tidak pernah disebut, dia yang meninggal duluan. Dan si Beatus Henry Suso ini, si Pastor Suso ini menerima kabar itu dan dia sedih pasti karena itu teman baiknya, dan dia mulai mendoakannya mengenai perjanjian yang mereka pernah lakukan. Ya, karena berjalannya waktu dia sudah lupa tentang itu, tetapi memang sebagai sahabat dia langsung mendoakan temannya ini. Bahkan dia melakukan pengorbanan dan mati raga, melakukan karya-karya yang baik khusus untuk keselamatan jiwa temannya itu. Tapi dia tidak kepikir lagi tentang persembahan misa 2 kali seminggu sepanjang 1 tahun itu. Suatu hari pada malam saat meditasi, dia sendirian di kapel, tiba-tiba ada penampakan temannya itu. Dia melihat jiwanya yang dengan begitu halus dan begitu baik, dia menegur teman ini dan mengingatkan dia akan perjanjian mereka itu sudah lama sekali. Beatus Suso ini kaget dan dia benar-benar meminta maaf kepada temannya bahwa dia lupa karena dalam berjalannya waktu yang sudah cukup lama itu dia lupa. Walaupun dia tetap mendoakan, dia membuat mati raga, dan dia benar-benar mengingat keselamatan jiwa temannya ini. Dia sempat bertanya,
Apakah mungkin, sahabatku yang baik, bahwa dengan begitu doa dan perbuatan baik yang aku pernah persembahkan kepada Tuhan, itu tetap tidak cukup untuk kamu bebas dari purgatori? Dan dia menjawab, tidak sahabatku. Mereka semuanya itu tidak cukup. Hanyalah darah Yesus Kristus yang dibutuhkan untuk mematikan api-api itu yang membuat aku sungguh menderita saat ini. Hanyalah pengorbanan yang kudus yang dapat membebaskan aku dari api-api penyucian ini. Aku mohon supaya kamu menepati janji kita dan jangan lupa untuk mempersembahkan Ekaristi itu untuk keselamatan jiwaku. Kemudian penampakan selesai. Beatus Suso ini cepat-cepat mau melakukan apa yang diminta dari temannya, dan dia menghubungi sebanyak mungkin teman-teman pastor-pastor yang lain dan meminta mereka supaya mempersembahkan misa untuk intensi pembebasan jiwa temannya itu untuk pengampunan semua dosa-dosanya. Dia merayakan misa, dia meminta orang lain, pastor lain untuk merayakan misa, dan dalam hari itu dan beberapa hari berikutnya begitu banyak perayaan Ekaristi yang telah dipersembahkan. Kemudian setelah beberapa hari, teman pastor ini menampakkan diri lagi kepada pastor Suso itu. Sekarang dalam keadaan yang beda, begitu penuh dengan cahaya, dan dia dikelilingi oleh cahaya yang begitu indah, begitu terang luar biasa, tetapi tidak menyakiti mata dari Beatus Suso ini. Dan temannya itu berkata, terima kasih banyak kepadamu sahabatku yang baik. Lihatlah, dengan darah penyelamat dan penebus kita, aku sekarang dibebaskan dari segala penderitaan sengsara. Aku sekarang menuju ke surga untuk hidup bersama dengan Tuhanku, penyelamatku. Terima kasih kepada Ekaristi yang selama kita hidup bersama di sini, di dunia ini, kita selalu menyembah dan memuji. Dan setelah itu, Beatus Suso ini tengkurap di depan penampakan itu, dan itu dia lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan atas kerahimannya yang luar biasa itu, karena pada saat itu dia sungguh-sungguh paham akan kuasa dan kedahsyatan misa kudus itu. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa Ekaristi itu sungguh-sungguh adalah sarana yang paling efektif kalau kita ingin membantu membebaskan jiwa-jiwa di purgatori. Itu luar biasa. Apabila kita menghadapi kematian seseorang, termasuk orang yang tidak seiman dengan kita, mempersembahkan misa kudus, intensi misa untuk arwah saudara itu, dan mempersembahkan doa-doa kita, itu jauh lebih bermanfaat dan lebih menghibur daripada semua kata-kata yang indah atau kartu ucapan ataupun bunga-bunga yang kita mau persembahkan
demi orang yang meninggal itu. Dan yang paling penting, kita harus selalu ingat jiwa-jiwa di purgatori itu di dalam misa kudus yang kita persembahkan. Karena itu sungguh-sungguh menjadi sumber keselamatan bagi mereka. Seperti kita di dunia ini saling mendoakan, kita saling berbagi beban kita dan salib kita, kita saling menolong dalam jalan keselamatan. Kita yang di dunia ini bisa mempersembahkan doa-doa kita dan pengorbanan kita untuk membantu jiwa-jiwa di purgatori yang sedang disucikan. Dan tidak ada doa yang lebih dahsyat yang kita bisa persembahkan lebih daripada sakramen Ekaristi, perayaan Misa Kudus. Amin.